Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Rifki Mulyakiswanto. Ya, di sini saya juga ini mau melanjutkan. Ini ada pertemuan web ke ini ya keempat. Yang kemarin kita udah web 1 yang diisi oleh Prodi. Yang web 2 itu diisi saya untuk mempelajari dasar-dasar Alpro yang pertama. Yang kemarin kita sudah mempelajari beberapa seperti eh, penggunaan-penggunaan Java seperti misalnya belajar if else, perulangan, ya kurang lebih seperti itu. Dan hari ini kita mempelajari materi baru yaitu di aktivitas belajar 12, 13, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, 4 materi, yang dimana terdapat materi yang pertama itu tentang, bentar saya lihat dulu. Yang pertama itu kita nanti akan mempelajari metode, ada Java. Yang kedua nanti kita akan mempelajari tentang eh, eksepsi atau exception. Nanti gimana kita menangani hal tersebut. Yang ketiga nanti kita mempelajari clustering, di mana nanti lebih fokus bagaimana kita memanipulasi string. Dan yang terakhir kita akan mulai menggunakan atau mencoba melakukan menggunakan eh, suatu library yang ada di Java. Oke, kurang lebih hari ini kita akan mempelajari hal tersebut. Oke, sekarang saya share screen. Oh iya, untuk videonya nanti ini juga bisa dilihat karena ini saya rekam. Makanya tadi di awal ada selamat pagi, siang, sore, malam. Dan nanti semoga bisa membantu teman-teman rekan-rekan untuk belajar mengenai algoritma pemrograman untuk dasar pemrograman Java. Oke, saya share screen untuk materi pertama, yaitu tentang eh, metode. Nanti kita di akhir juga akan, eh, kalau sempat ya, tapi sepertinya sempat, nanti kita akan melakukan uji coba menggunakan Java atau langsung kita eksekusi pemrogramannya di Eclipse untuk 4 materi ini. Baik. Eh, Yap, oke, kita hari ini akan mempelajari metode. Metode itu kurang lebih kalau misalkan teman-teman mempelajari fungsi di pemrograman lain, nah itu kurang lebih sama dengan fungsi. Atau kalau di Java namanya metode. Nah, pengertian metode di sini yaitu sekumpulan instruksi yang dikelompokkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, jadi dengan adanya metode, kita itu dapat sangat dibantu dengan ada metode karena cukup memanggil metode ini, kita tidak perlu membuat codingan secara berulang. Sebagai contoh, kita ingin membuat rumus atau metode persegi panjang. Kalau misalkan kita tidak menggunakan metode, nanti kita harus tiap membuat eh, perhitungan, maka kita tetap harus membuat rumus P kali L, panjang kali lebar. Akan tetapi, dengan menggunakan metode, kita cukup memanggil fungsi atau metode menghitung luas persegi panjang, maka cukup mengambil metode tersebut dan masukkan nilainya, maka akan menghasilkan eh, hasil dari luas persegi panjang. Kurang lebih seperti itu. Jadi lebih peringkas dalam membuat kode. Oke, di sini membuat metode, cara buat metode dalam suatu kelas. Ini sebagai contoh. Nah, di sini keterangan kita bisa buat kelas namanya myClass. Lalu kita membuat metode di dalamnya, yaitu myMethod adalah nama metodenya. Lalu, static adalah modifier yang artinya bahwa metode yang dibangun adalah milik dari kelas myClass. Seperti ini. Dari kelas myClass ini. Lalu untuk void, artinya metode tidak mengembalikan nilai. Jadi, jika ingin sebuah metode mengembalikan nilai, maka hilangkan keyword void. Kalau misalkan mengembalikan nilai itu seperti return. Kurang lebih seperti itu. Nanti di akhirnya ada return. Nah, ini contohnya kita memanggil metode my method. Nanti maka
akan memanggil metode ini yang akan menampilkan hasil dari metode. Kalau lebih seperti ini nanti kita akan coba. Nah, ini adalah metodenya dan ini outputnya. Nah, cara pemanggilannya seperti ini. My method maka akan manggil eh, metode my method ini. Nah, memanggil metode, cara memanggil metode dalam suatu kelas untuk memanggil metode cukup menuliskan nama metodenya dan diikuti oleh tanda kurung buka kurung tutup seperti ini. Ini adalah contoh sederhana dalam memanggil metode. Lalu hasilnya bisa dilihat seperti ini. Ini adalah memanggil metode, maka outputnya seperti ini, di mana dapatnya dari metode yang sudah kita buat. Lanjut, memanggil metode tidak mengembalikan nilai. Nah, tadi kan karena kita tidak mengembalikan nilai, berarti kita menggunakan void tadi. Nah, void membuat metode tidak mengembalikan nilai. Nah, di sini misalkan kita membuat metode untuk mencari apakah nilai itu ganjil atau genap. Gimana caranya kita membuat metode agar lebih ringkas dalam pembuatan kodenya. Kalau misalkan kita buat ganjil genap sebanyak berapa line nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 line apabila kita tidak membuat metode akan menghasilkan kurang lebih 15 line. Akan tetapi cukup dengan kita membuat metode, cukup 5 line itu kita taruh di dalam metode sehingga cukup memanggil metode atau nama metodenya seperti cari nilai ganjil genap, kita dapat mengetahui hasilnya. Jadi lebih ringkas untuk dalam pembuatan kodenya. Untuk eh, dalam untuk pemrosesannya juga sama lebih cepat karena kemarin kita belajar namanya pengkodean itu satu persatu. Nah, dengan cara seperti ini lebih ringkas dan bisa lebih menghemat memori. Ini misalkan kita masuk nilai angka 2. Nah, angka 2 ini akan diterima oleh nilai di sini. Jadi, dua nilai ini akan berisi 2 nilai sama dengan 2 modulus 2. Nah, kalau misalkan ganjil genap apabila dia di modulus harusnya 0 untuk kalau misalkan genap. Kalau ganjil maka akan sisa 1. Nah, jika nilainya sama dengan 1 maka kita akan menampilkan nilai ganjil. Kalau tidak maka kita akan nilai genap. Kurang lebih seperti itu yang tadi saya ucapkan. Maka hasilnya nanti yaitu yang pertama akan menghasilkan nilai genap karena habis atau tidak sama dengan eh, saat dicek tidak eh, saat dicek tidak sama dengan 1. Yang kedua, saat kita masukkan nilai 3 maka akan menghasilkan nilai ganjil karena sisanya yaitu 1. Dan yang nilai ganjil genap yang ketiga kita masukkan angka 16 maka hasilnya genap karena hasilnya 0 atau tidak sama dengan 1. Selanjutnya, membuat metode yang mengembalikan nilai. Nah, tadi saat kita di awal dikatakan apabila kita mengembalikan nilai, kita tidak perlu menggunakan namanya void. Nah, ini sebagai contoh. Nah, agar sebuah metode bisa mengembalikan nilai, maka metode tidak boleh menggunakan keyword void, karena void digunakan untuk yang tidak mengembalikan nilai. Sebagai contoh, di sini kita akan mencari nilai ganjil genap juga. Akan tetapi kita akan mengembalikan nilai. Mengembalikan nilai apa sih? Bukan keywordnya apa kayak eh, tandanya, karena yaitu dengan adanya return atau mengembalikan nilai. Return mengembalikan, maka dia akan mengembalikan nilai tersebut. Nah, kita coba. Di sini kita sudah deklarasikan X, Y sama dengan 0. Lalu kita buat Y sama dengan 3. Nah, X cari nilai ganjil genap. Nah, di sini Y-nya kita isi dengan 3. Saat kita mengisi 3, eh, di sini nilainya sekarang berarti kan sudah berisi 3. 3 modulus 2, maka akan mengembalikan nilainya yaitu 1. Nah, karena pengkodean itu secara bertahap satu persatu atau sekuensial, lalu kita melakukan cek setelah masuk di sini, maka X sekarang berisi 1. Nah, berarti jika X sama dengan 1, maka kita akan menampilkan angka 3 adalah ganjil. Kalau misalkan tadi kita masukkan ternyata genap, maka angka 3 adalah genap. Saat kita cek data sisa
X-nya sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan 1. Maka kita akan menampilkan angka 3 adalah ganjil. Nah, outputnya seperti ini. Memanggil metode dengan sebuah parameter variabel Y sekaligus menampung nilai balik ke variabel X. Seperti ini. Maka nilai X didapat dari metode. Nah, membuat metode yang mengembalikan nilai. Ini sama yang kayak tadi. Oke. Nah, metode overloading. Apa sih itu metode yang overloading? Overloading itu adalah kemampuan sebuah kelas memiliki nama metode yang sama, tapi membedakan adalah parameternya. Nah, sebagai contoh ini kita terdapat eh, memanggil 3 metode dengan nama yang sama, tetapi yang membedakan itu parameternya. Mana sih parameternya? Nah, parameter itu dikatakan yang di dalam kurung ini. Sebagai contoh, pertama ada integer xy, double i, integer k, dan boolean b. Nah, ini yang membedakan parameter di dalamnya. Nah, ini jika memanggil dengan parameter metode nama sama 23, maka yang dipanggil akan metode 1. Adalah metode yang pertama. Apabila metode nama sama kita isi dengan parameternya yaitu double dan integer, maka yang kepanggil itu metode yang kedua. Apabila yang ketiga kita masukkan boolean seperti true, false, maka akan dipanggil itu metode yang ketiga. Nah, lalu contohnya seperti ini saat kita membuat metode overloading. Nah, ya di sini misalkan kita membuat luas suatu segitiga. Nah, tapi penamaannya itu nama metodenya sama. Nah, tapi pas kita lihat, oh, ini yang satu menggunakan double dan integer, yang kedua menggunakan integer. Maka secara otomatis eh, si program akan membaca saat parameter yang dilempar itu double dan integer, maka kita disuruh mencari luas segitiga saat apabila kita masukkan integer, maka kita akan melakukan eksekusi atau mengeksekusi yaitu luas persegi panjang seperti ini. Lalu kita mengembalikan nilai. Dapat dilihat karena kita mengembalikan nilai tidak ada void itu dan hasil outputnya seperti ini. Nah, oke. Untuk materi metode seperti itu kurang lebih kalau misalkan teman-teman pernah mempelajari tadi yang di awal, kalau pernah mempelajari fungsi itu kurang lebih sama. Jadinya kita memanggil metode untuk pertama pasti mempermudah kita dalam eh, membuat kode. Jadi kita tidak perlu setiap memanggil eh, suatu rumus sebagai contoh tidak perlu berulang-ulang. Cukup memanggil metode itu yang sudah kita buat satu. Nah, cukup satu metode itu yang kita panggil berulang-ulang. Jadi lebih ringkas dan lebih mudah dalam melakukan pemrograman. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu tentang eksepsi. Ini yang tadi yang pertama saya stop dulu untuk materi metode. Oke, saya sudah record. Share untuk yang kedua, materi eksepsi. Nah, yang belum tahu materi eksepsi itu eksepsi itu kurang lebih seperti error-error yang ada di dalam pemrograman. Nah, dengan adanya error itu, apa sih yang kita harus lakukan? Yaitu menanggulangi error tersebut. Nah, dengan adanya penanggulangan error itu, nah nanti kita bisa misalkan kayak memberi informasi kalau errornya ini apa. Jadi setidaknya untuk user sangatlah membantu. Oh, ternyata ini errornya di bagian ini. Sebagai contoh, kita kadang eh, membuat bukan membuat sedang membuka suatu website. Nah, kita tiba-tiba dapat informasi kalau misalkan 404 not found. Nah, itu kurang lebih dia sebagai programmer kita memberi tahu
informasi untuk user, oh ternyata kejadian ada masalah ini, atau misalkan eh, error-error yang lainnya, seperti itu. Oke, kita masuk dulu, tapi sebelum itu saya izin bentar untuk minum. Oke, saya lanjut. Halo Mas Faris Ilmi, saya akan lanjut untuk materi. Oh ya, tadi eh, eh, sebelumnya sudah saya record untuk materi yang pertama tadi itu tentang metode. Nanti bisa dilihat lagi video ini untuk yang materi awal karena ketinggalan. Nanti bisa dilihat di rekaman, nanti saya kirim di e-learning kita di algoritma pemrograman. Nanti bisa dilihat untuk yang materi yang sudah saya bahas yang untuk yang aktivitas belajar 12. Selanjutnya kita lanjut ke aktivitas belajar 13 yaitu tentang string. Bukan string, maaf tadi eksepsi. Saya share screen. Oke, izin menyimak ke apa? Aman, Mas. Lalu, oke. Nah, sekarang materi eksepsi dan string. Nah, materi eksepsi itu eh, dan penyebabnya. Nah, eksepsi yang tadi saya sempat bilang, yaitu tentang peristiwa menyebabkan program menjadi tidak normal atau error, atau suatu yang error pada program kita. Penyebabnya apa aja sih yang kamu memungkinkan? Yang pertama, masukan data tidak valid. Nah, itu juga sering. Terus file yang tidak maksud dalam kode program tidak ada. Lalu ada memori yang tak didefinisikan dan banyak lagi yang lainnya. Kadang juga error kalau kita, tapi saat kita membuat kode yang sering lupa, yaitu kita lupa memberikan titik koma. Lebih seperti itu. Nah, lalu ada eksepsi. Nah, kategori eksepsi atau error itu ada tiga, yaitu compilation error, runtime error, dan logic error. Yang pertama yaitu compilation error. Nah, compilation error adalah error yang terjadi pada saat program dikompilasi. Nah, yang saat kita pertama kali menjalankan si programnya. Nah, kesalahan yang ditampilkan adalah pertama kesalahan sintaks, kesalahan penulisan program, ya seperti mungkin titik koma atau kadang bisa jadi besar kecil huruf itu bisa membuat error. Terus kesalahan semantik, yaitu kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan. Nah, misalkan kadang kita membuat if else tapi peletakannya juga tidak benar, nah, itu juga bisa. Nah, kesalahan cascading, yaitu kesalahan ambiguitas. Atau bisa jadi misalkan suatu tadi ada metode, nah tapi metodenya itu nama dan parameternya itu sama, nah itu bikin error. Nah, tapi yang kita eh, keluarkan datanya itu tidak, nah, itu bisa jadi kesalahan ambiguitas. Nah, sebagai contoh ini, kesalahan sintaks, kesalahan penulisan program. Nah, di sini apa sih errornya? Yang tadi saya bilang sebagai contoh atau yang sering kita lakukan, yaitu kita lupa memberikan titik koma. Di mana? Nah, di sini sistem outprint line belajar Java titik koma. Nah, itu sebaiknya kita menambahkan titik koma di situ. Karena ini sudah diberi penjelasan kalau kita perlu menambah titik koma tersebut. Ini adalah contoh dari kesalahan dari compilation error pada ini. Yang kedua, ini adalah kesalahan semantik atau kesalahan secara logika yang tidak tidak bisa dikerjakan. Nah, sebagai contoh, di sini kita sudah mendeklarasikan A, B, C, tapi C sama dengan A kali B. Nah, saat kita jalankan terjadi error,
yaitu A kali B. Dan ada dua error karena kita belum memberitahu nilai A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, kesalahan ini karena A dan B belum diinisiasi atau belum diisi. Sehingga kita harus mengisi A-nya berapa, B-nya berapa, baru bisa program ini dijalankan. Ini adalah pesan kesalahan yang menunjukkan A dan B tidak terinisiasi atau belum dijelaskan. Lalu kesalahan cascading. Nah, kesalahan cascading kesalahan yang kadang ambigu. Nah, contohnya seperti di sini. Apa sih yang bikin masalah? Dapat dilihat, kita bisa sudah membuat I sama dengan 0. Lalu I kurang dari 4 dan I plus plus. Sepertinya tidak ada error. Nah, kesalahannya yaitu seharusnya ini adalah for, bukan for atau typo biasanya. Nah, maka eh, program tidak bisa dijalankan dan akan terdeteksi error. Nah, pesan kesalahan tidak menunjukkan letak salah, malah menunjuk yang lain. Itu karena ya kita typo, harusnya ini for. Lanjut untuk eksepsi kategori error yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu runtime error. Nah, runtime error apa sih? Yaitu kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat mengkompilasi atau mengcompile juga. Yang kedua yaitu kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasikan. Yang ketiga yaitu logic error, kesalahan yang sudah lolos dari kesalahan sintaks atau semantik. Yang kedua, program berhasil dikompil. Lalu pada saat runtime tidak ditemukan kesalahan. Nah, pada keluaran tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misal, operasi A sama dengan 2 plus 2. Harusnya keluarannya menghasilkan 4. Akan tetapi keluarannya bukan 4. Nah, itu kan sempat ada beberapa jokes. Itu kok hasilnya saat 2 tambah 2 kita mengharapkannya kan 4, kok yang muncul yaitu 2 tambah 2 juga. Ternyata saat dicek, yaitu kita lupa mendeklarasikan bahwa eh, A itu seharusnya integer. Malah dia membuatnya string. Jadi saat ditampilkan tetap 2 plus 2, bukannya 4 yang kita inginkan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu ada penanganan untuk masalah error-error. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Pada Java punya tersendiri dalam menjebak atau kesalahan dalam program, yaitu dengan cara membuat yaitu try catch. Bisa try catch itu ada yang try catch biasa, try catch bersarang, try catch banyak, dan try catch finally. Nah, penekanan yang pertama kurang lebih untuk dasarnya seperti ini. Try, bla bla bla, terus nanti catch-nya di sini. Untuk masalah menghandle errornya. Misalkan itu error, maka kita tulis misal eh, pemrograman belum tepat atau terdapat kesalahan atau inputan salah seperti itu. Nah, seperti ini. Kita sudah membuat program untuk eh, ini untuk mencari untuk bukan program kita sudah membuat array yang isinya berupa angka. Nah, tapi kita ingin mengetahui elemen dinilai 10 padahal kita cuma punya elemen 3 elemen yaitu di elemen 0, 1, 2. Tapi saat kita membuat memanggil elemen 10 pasti yang akan dimunculkan yaitu pesan error. Bagaimana sih kita cara menanganinya? Yaitu dengan membuat atau dengan melakukan penanganan masalah dengan menggunakan try catch. Nah, di sini kita pertama di try-nya kita deklarasi dan membuat apa yang kita panggil atau terserah kita mau isi apa. Sebagai contoh di sini kita sudah mendeklarasikan my numbers yaitu 1, 2, 3. Nah, kita tahap selanjutnya kita ingin memanggil uh, my numbers di elemen 10. Nah, saat kalau kita jalankan pasti error. Tapi saat error nggak langsung keluar tapi bakal dicegat di bagian catch di sini. Yaitu saat tidak sesuai maka akan masuk ke catch akan menampilkan data yaitu ada yang salah. Maka kita akan dengan pesan ada yang salah. Jadi tidak semata-mata menampilkan errornya saja, tapi kita bisa menghandle error tersebut untuk memberi tahu user terdapat masalah, ada yang salah.
elemen yang cuma tadi yang saya bilang 0 sampai dengan 2, atau kita punya 3 elemen tapi elemen 0, 1, 2, tapi kita manggilnya elemen 10, maka tidak ada. Maka itu akan error. Bahkan kesalahannya kita membuat dengan try catch. Akan melakukan hal yang salah. Nah, penambahan kesalahan yang selanjutnya tadi ada try catch yang bersarang. Nah, pada dasarnya sama dengan try catch yang tadi yang dasar atau eh, yang biasanya pada umumnya, cuma perbedaannya yaitu try catch-nya bersarang seperti ini. Di metode 1 try catch, nah nanti di sini dia akan memanggil metode kedua, nah di dalam metode kedua ada try catch juga. Seperti ini. Ini untuk yang try catch yang banyak. Kalau tadi ini try catch bersarang, ini try catch yang banyak. Misalkan dicoba, nah nanti di sini ada mengalami error. Nanti dicek catch-nya mana yang tepat untuk menampilkan masalah tersebut. Ini adalah tracket contohnya nih. Kita sudah mendeklarasikan dan menginisiasi dan masukkan nilai yaitu di sepeda 0 yaitu sepeda santai, sepeda 1 yaitu sepeda gunung, dan sepeda 3 yaitu sepeda 2 yaitu sepeda balap. Nah, kita memanggil sepeda 3 kan tidak ada. Dan pembagian 10 bagi 0 itu juga ini kan 20 pembagian. Ini dibuat 10 bagi 0 kan berarti tidak bisa, atau pembagian dibagi dengan 0 itu tidak boleh. Nah, maka kita membuat catch untuk kedua hal tersebut. Yang pertama yang pasti untuk yang sepeda. Nah, yang sepeda kita akan menampilkan kan tidak sesuai nih, maka akan dilempar ke catch yang pertama yaitu eksepsi array index out of bound exception yang akan keluar ini. Yang kedua yaitu sistem outline length. Ada indeks array melampaui batas. Nah, yang akan muncul ini. Seperti itu. Ini untuk yang aritmatik. Coba kita cek apakah 10 bagi 0 bisa. 10 bagi 0. Nah, tidak bisa dibagi 0. Maka ini juga harusnya tetap akan error. Coba kesana jika itu. Lalu untuk try catch finally. Nah, kalau try catch finally, ini misalkan juga sama, misalkan kita ada 3 elemen. Yang elemen 0, elemen 1, elemen 2. Nah, yang pertama kita kan memanggil untuk array yang elemen 10 itu kan tidak ada, maka akan masuk ke catch ini, maka akan dikasih tahu ada yang salah. Lalu di finally, walaupun kesalahan sudah dijebak, blok statement finally ini tetap dijalankan. Jadi apapun meskipun try catch-nya itu banyak, tapi di akhir kita ada finally. Nah, bagian finally itu tetap bakal kita tampilkan, yaitu blok ini tetap dijalankan. Sebagai contoh itu. Nah, penekanan yang lain, misal kita penanganan kesalahan yaitu statement throw digunakan untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Nah, contoh ini, kita membuat suatu metode yang dimana untuk mengecek umur. Kita kita langsung ke programnya. Nah, kita cek umur 15, maka masukkan 15. 15 kurang dari 18. Nah, di sini throw new arithmetical exception Anda belum cukup umur. Apabila 15 kurang dari 18. Nah, terus else-nya akan akses diterima umur Anda cukup. Nah, di sini kita memberi apa namanya memberitahu bahwa Anda belum cukup umur. Nah, hasilnya seperti ini. Exception in thread main Java Anda belum cukup umur. Jadi kita memberitahu atau memberi pesan errornya seperti ini. Keyboard throw. Lalu menggabungkan terus throw dalam blok try catch. Nah, nah kita membuat metode tadi cek umur. Di sini kita cek umurnya misalkan 15. Nah, otomatis umur 15 ini kan masuk nih. Lalu kita cek
15 kurang dari 18. Jika 15 kurang 18, maka akan memberikan informasi yaitu Anda belum cukup umur. Selain itu, eh, akan diterima umur Anda cukup. Nah, kalau misalkan nanti itu bakal, kalau misalkan aritmatika exception masuk di sini, sistem output dan E. Nah, Anda belum cukup umur. Outputnya seperti ini. Yang lebih seperti itu untuk materi eh, eksepsi. Jadi di materi eksepsi kita tahu masa error-error itu apa aja. Tadi ada 3 kategori. Lalu kita harus untuk error tuh kalau ada error bukannya cuma kita ya udahlah error biarin aja. Nah kita harus melakukan penanganannya. Penanganannya itu juga berguna untuk sebagai contoh untuk user eh, jadi tahu oh ternyata errornya itu masalahnya di sini, di sini, di sini. Nah maka baru ada penanganan masalah. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya stop sharing. Saya lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi untuk aktivitas belajar 14 dan 15. Saya izin minum dulu. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, aktivitas belajar 14. Kita akan mempelajari string, lebih tepatnya untuk manipulasi string. Ini 14. Oke. Nah, nanti di pembelajaran ini kita juga udah mulai menggunakan library. Nanti bisa digunakan untuk memanipulasi string. Ini kelas string, kelas yang diturunkan dari java.lang atau itu biasanya library-nya pada Java yang menangani deretan karakter, mempunyai mempunyai sejumlah metode yang berguna untuk manipulasi string. Bentar, saya udah masuk. Udah masuk. Oke, sudah masuk. Nah, mempunyai sejumlah metode yang berguna untuk memanipulasi string itu sendiri. Misal, mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital, menggabung karakter atau string, memenggal string dari depan, tengah, atau belakang. Nanti bisa dilihat di materi. Nah, yang pertama, misalkan metode string. Metode untuk mengetahui panjang string. Kalau misalkan di Python itu namanya len. Nah, len itu kurang lebih dari length. Nah, ini contohnya sama juga seperti di Java. Ini kita misalkan jumlah akar. Kita udah deklarasikan jumlah akar ini. Nah, string teks kita membuat yaitu saya suka belanja Java. Nah, di sini nanti kita akan menghitung berapa panjangnya. Nah, saat kita hitung panjangnya yaitu ada 21 karakter. Yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi spasi juga masuk. Ya, Anda benar, yaitu panjangnya itu ada 21 karakter. Atau panjangnya yaitu panjang string yaitu ada 21. String. Mari kita coba. Yang kedua yaitu ada metode string yaitu untuk menggabungkan string. Nah, misal kita sudah mendeklarasikan yang pertama yaitu nama depan dan nama belakang
Yaitu sebagai contoh, misalkan nama depan ada Kani dan Launggu yang kita deklarasikan terpisah, yaitu yang pertama dengan deklarasi dengan variabel nama depan yang berisi Kani, dan yang kedua nama belakang yang variabelnya nama belakang itu kita isi dengan Launggu. Gimana sih cara menggabungkannya? Nah, kita bisa menggunakan metode atau yang dibawa dari Java.lang tadi atau library Java, yaitu dengan nama depan digabungkan dengan nama belakang. Jadi Kani kan ini udah kita kasih spasi. Nah, nanti Kani spasi Launggu, maka nama lengkapnya jadi Kani Launggu, ada spasinya. Lalu metode yang ketiga kita misalkan menggunakan metode char add untuk mengambil satu karakter dalam sebuah string. Nah, di sini misalkan kita sudah membuat string yang berisi tentang Halo Java seru. Nah, kita ingin tahu karakter kelima itu isinya apa. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini akan mengambil limanya itu huruf J. Ini berarti si spasinya tidak keikut kalau yang begini. 5, 6, 7, 8 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena startnya 0, maaf saya lupa. Tadi balik lagi, ini 21 karena startnya juga dari 0 nih. Ya, benar 0. Maaf tadi saya keliru. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 itu J, A, V, A. 5 ya J, 6-nya A, 7-nya V, 8-nya A. Maka saat kita eh, print atau kita tampilkan outputnya, maka seperti ini. Kita akan mendapatkan karakter 1 berisi J, karakter 2 berisi A, karakter 3 V, karakter 4 A. Nah, ini tadi kita kan deklarasikan, eh, misalnya ini tadi karakter 1 akan menyimpan nilai ini. Lebih seperti itu. Nah, metode value of untuk mengubah berbagai jenis nilai tipe data menjadi nilai string. Misalkan dari nilai string mengubah value of, maka tipe datanya akan berubah. Sebagai contoh ini, kita sudah mendeklarasikan B1, itu adalah true, B2 itu 11, BSH itu 12, I13, terus F15.5F, top lotus, char, CHR, JAVA. Nah, kita buat S1 itu string value of B1. Nah, ini akan tetap menjadi eh, mengambil dari sini, outputnya adalah string. Karena kita membuat eh, tipe datanya yang awalnya itu kan nih beraneka ragam. Kita ubah menjadi string semua. Nah, gimana caranya seperti ini? Jadi yang awalnya true, ini boolean tipe datanya, tapi kita ubah string. Jadi yang awalnya boolean true itu menjadi eh, string. Ini tadi juga kan char, kita buat satu-satu J, A, V, A. Saat kita ubah jadi string, maka menjadi satu. Jadi J, A, V, A. Atau menjadi Java. Nah, lebih seperti itu. Oke. Maaf kalau misalkan agak cepat atau agak kurang jelas. Nanti bisa dilihat lagi video dan bisa baca-baca lagi. Lanjut ke materi terakhir. Ini agak banyak karena ada 36 slide. Ini kurang lebih hampir sama kayak materi yang tadi, di mana sudah menggunakan library, jadi cukup manggil-manggil aja library-nya. Lalu ini yang pasti mempermudah. Sebenarnya menggunakan library itu boleh-boleh saja, yang penting tahu penggunaannya untuk apa. Tapi biasanya kalau untuk di awal-awal atau mempelajari dasar yang lebih baik jangan menggunakan library dahulu, karena untuk mengetahui yang pasti membantu dalam logika pembuatan program. Lalu kita bisa tahu oh caranya library ini tuh data asalnya dari ini. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau udah masuk ke dunia kerja atau yang harus membuat suatu program yang harus
kompleks atau program yang dibutuhkan cepat menggunakan library itu sangatlah membantu. Oke, selanjutnya kita pelajari tentang string, buffer, dan math. Nanti di sini kita menggunakan tadi yaitu library. Nah, kegiatan belajar satu dan kegiatan belajar dua yang pertama nanti kita akan belajar string buffer dan yang kedua yaitu menggunakan math. Nah, string buffer. Kelas string buffer adalah kelas yang diturunkan dari library yang ada di objek java.lang. Nah, tadi yang saya bilang ini kita akan pelajari atau menerapkan library yang ada pada Java. Kelebihannya dari kelas ini yaitu selain bisa memodifikasi atau manipulasi string yang ada dalam buffer string. Nah, string buffer memiliki fitur kapasitas bisa otomatis melebar selama acuan ketentuan Java memenuhi. String buffer tidak perlu mengalokasikan buffer array internal baru. Jika buffer internal meluas, maka secara otomatis dibuat lebih besar. Nah, ini metode string buffer. Yang pertama kita menggunakan metode append. Nah, append sendiri berarti artinya itu menambah. Nah, untuk menambahkan nilai pada string buffer sintaks. Sebagai contoh ini, public string buffer append string s. Berarti nanti yang masuk yaitu berupa tipe data string yang nilainya nanti bisa kita lempar misalkan Rifki. Nah, nanti bisa dia di s ini berarti nilai s itu adalah Rifki. Nah, ini sebagai contoh. Kita deklarasikan yaitu SBF1 string buffer yaitu air laut asin. Nah, kita pertama pasti akan input titik 2 SBF1, makanya yang pertama akan outputnya itu air laut asin. Tapi kita menambahkan di belakangnya nanti ada tambah true, maka hasilnya seperti ini. Output yang kedua, outputnya yaitu air laut itu asin titik 2 true. Nah, true itu di belakangnya SBF1. Atau SBF1-nya nih, air laut itu asin, titik 2, nah, true itu akan mengikuti di belakangnya. Yang kedua juga sama, kita membuat, misalkan manusia kakinya 3, manusia kakinya 3. Terus kita buatlah, sama pasti masih sama manusia kakinya 3. Kalau kita menggunakan metode string buffer append, yaitu menambahkan di belakangnya, yaitu misalkan kita tambah false, maka hasilnya seperti ini. Manusia kakinya 3 titik 2 false. Jadi akan mengikuti. Dan berarti yaitu menambahkan. Selanjutnya yaitu metode insert. Apa sih yang bedanya append dan insert? Append itu biasanya lebih menambahkannya itu di belakangnya persis. Sedangkan insert ya bisa disisipkan di salah satu karakter atau bagian yang ada pada program. Yes, atau yang seperti ini. Metode insert adalah menyisipkan string pada string buffer pada posisi tertentu. Nah, public string buffer insert. Nah, di sini menggunakan parameternya ada 2. Integer offset itu biasanya itu adalah mulai yang masukkan string di nilai ke berapa atau di tadi misalkan saya spasi R. Nah, itu kan ada SAYA spasi R. Nah, itu kita mau letakkan, misalkan mau masukkan huruf I, itu di mana? Nah, itu misalkan di 7, berarti 7, I. Gitu. S adalah yang dimasukkan. Nah, seperti ini. Insert. Nah, sebagai contoh, kita membuat string buffer buf 1 kita deklarasikan belajar sangat menyenangkan. Pas kita tampilkan pertama sebelum proses itu pasti masih sama dong, belajar sangat menyenangkan. Lalu kita coba mulai insert yang pertama. Buf 1 insert 8. Buf 2 isinya Java. Nah, kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nanti isinya berarti belajar Java sangat menyenangkan. Masuk isi. Lalu ditampilkan, tadi bab satunya udah tidak belajar sangat menyenangkan, tapi udah nilai baru, yaitu belajar Java sangat menyenangkan. Lalu kita coba menggunakan insert kedua, di mana bab 1 ditambah insert 32 sekali. Nah, kalau misalkan kita lihat, kok 32 kok kepanjangan? Karena
kita sudah ada tambahan tadi, ada tambah Java. Nah, kita hitung lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nah, di belakang sini berarti. Berarti jadinya belajar Java sangat menyenangkan sekali. Tuh. Jadi kita sisipkan kalau jadi append itu menambahkan persis di belakangnya, insert menambahkan atau bisa menyisipkan di string yang letaknya bisa kita pilih di mana saja atau lebih custom kalau insert. Kalau append pasti di belakangnya. Lalu metode replace adalah menimpa, yaitu metode yang menimpa string dari hitungan ke sampai ke. Contoh, ini replace ya, kita misalkan mereplace startnya dari berapa, lalu harus selesai sampai berapa, ini string S yaitu kata yang mau diganti apa jadinya. Nah, ini start yaitu mulai dari string berapa yang mulai mau ditimpa pada string buffer, N itu sampai string ke berapa yang mau ditimpa pada string buffer, S adalah string yang akan menimpa. Nah, ini sebagai contoh. Nah, tadi kita kan sudah membuat saya suka belajar Java. Nah, di sini kita sebelum replace otomatis nilainya itu saya suka belajar Java. Kita menggunakan replace atau method replace, maka kita akan mengganti 5 sampai 9 itu dengan senang. Ini kita hitung lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 9 di sini menjadi dari 5 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dari S, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai spasi. Nah, jadi sukanya itu diganti dengan senang. Jadi, saya senang belajar Java. Yang awalnya suka, diubah menjadi senang. Seperti itu. Metode delete. Tadi sudah ada append, insert, lalu eh, replace, dan delete. Ini kita nontonin beberapa untuk yang string buffer, yaitu metode delete, yaitu adalah metode yang menghapus satu atau lebih string dalam string buffer. Nah, di sini kita yang dicukupkan parameter yang dilempar itu cukup mulai dari mana sampai ke berapa. Itu indeks. Nah, ini keterangannya start indeks awal string yang mau dihapus sampai indeks yang terakhirnya. Tadi 5 sampai 9 misalkan tadi saya suka belajar Java, sukanya dihapus. Jadi saya belajar Java. Nah, ini kita ingin menghapus di 11 sampai 13. Nah, itu huruf GG. Nah, kita hitung nih, kita sudah deklarasikan dan inisialisasikan yaitu saya senang belajar Java. Nah, sebelum dihapus pasti masih dong, saya senang belajar Java dengan G-nya ada 3. Otomatis kita mau menghapus 2G yang disenang itu bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan metode delete dengan mengambil dari nilai 11 hingga 13. Yuk kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti GG ini dihapus. 11 sampai 13. Berarti huruf GG-nya itu yang dihapus. Jadi, saya senang belajar. Jadi, G yang 2 di belakang itu berhasil dihapus. Selanjutnya, metode reverse atau membalik kata atau kalimat string. Nah, ini uh, reverse. Misalkan saya senang belajar Java. Jadi, Avach Rajalek Benanes Ayas. Itu jadi kita membalikkan. Misalkan Rifki menjadi Ikfir. Kurang lebih seperti itu. Untuk reverse, ini bisa dilihat saya senang belajar Java saat kita deklarasikan kan saya senang belajar Java. Kalau kita tampilkan sebelum dilakukan reverse, maka akan tetap saya senang belajar Java. Saat kita lakukan reverse, maka yang akan keluar yaitu Avach Rajalek Benanes Ayas. Seperti itu.
Reverse tadi membalikan. Selanjutnya metode substring. Metode substring adalah memotong string mulai dari indeks tertentu. Nah, ini sebagai contoh public. Nah, kita akan mulai start-nya aja. Berarti, misalkan suka belajar Java, kita ingin substring jadi startnya yaitu dari belajar Java aja. Berarti kita melakukan substringnya berarti yang angka mulai yang hasilnya. Potong string mulai dari indeks tertentu. Saya suka belajar Java. Jadi kan otomatis 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti startnya 5 sampai ke belakangnya bakal ikut. Otomatis yang di bagian sebelah kiri, sukanya itu akan tidak tampil atau sudah kita potong. Jadi belajar Java. Nah, ini contoh penggunaannya metode substring. Nah, substring 5. Pertama, kita kan sudah mendeklarasikan suka belajar Java. Nah, kita substring berarti startnya dari 5, berarti akan muncul itu belajar Java. Kelas 6. Saya izin bentar. Oke,
Jadi ke kamar mandi sebentar. Baik, kita lanjut lagi ke kelas. Kelas Math. Ini juga sama, tapi lebih ke fokus dalam perhitungan matematika. Ini kelas Math adalah turunan dari Java.lang atau kita akan menggunakan library berisi metode untuk melakukan operasi numerik dasar seperti trigonometri, logaritma, akar kuadrat, bahkan eksponensial sekalipun. Nah, dengan menggunakan kelas Math ini sangatlah membantu kita dalam menghitung perhitungan matematika. Jadi ya, biasanya kita bisa membuat satu plus satu itu bisa menggunakan kelas Math lebih dengan memanggil library atau metode ini, kita bisa menggunakan library ini untuk menghitung. Sebagai satu tambah satu mungkin ada metode seperti sum atau tambah seperti itu. Nih, contohnya yaitu metode absolut. Absolut yaitu metode yaitu mengembalikan nilai yang awalnya negatif bisa menjadi tetap positif atau tetap menghasilkan nilai yang mutlak. Yaitu ini mengembalikan atau menghasilkan nilai mutlak absolut dari tipe data biasanya itu angka, yaitu integer, long, float, double. Jadi lebih fokus ke angka. Nah, sebagai contoh ini. eh nah, oke. Di sini misalkan kita sudah mendeklarasikan dan inisiasi yaitu variabel x yang tipe data double, kita isi 48,76,1874. Dan yang satu lagi min 0,0. Nah, saat yang absolute X pertama pasti tetap positif karena nilainya itu positif. Yang kedua, kita membuat minus 0,0. Kalau kita absolutkan menjadi nilai yang mutlak, apapun yang diabsolutkan pasti akan bernilai positif, sehingga hasilnya itu tetap 0,0. Yang ketiga, kita buat absolute min 9,5. Tipe datanya double. Nah, itu akan hasilnya yaitu 9,5 karena kita sudah absolutkan menjadi nilai mutlak atau nilai yang apapun menjadi nilai positif. Terus metode math. Yang kedua itu metode max. Itu mengembalikan nilai terbesar dari dua variabel parameter yang diadu. Ini juga sangat membantu saat kita ingin mengetahui, misalkan ada baik array atau apapun, kita ingin mengetahui berapa sih nilai paling tinggi terhadap misalkan array pada array tersebut atau pada kedua variabel, tiga variabel tersebut, maka kita dapat menggunakan metode max itu sehingga kita tahu nilai tertinggi atau nilai terbesarnya apa. Ini sebagai contoh kita membuat parameter bukan parameter sudah mendeklarasikan dan inisialisasikan yaitu x, y, z di mana x yaitu 60984 dan 1000 untuk y dan z kita 0 z yaitu nilai max dari x dan y, maka nilai z itu akan bergantung sekali pada nilai x dan y. Berapa sih nilainya? Nah, maka nilai Z yaitu dengan menggunakan eh, metode max akan menghasilkan nilai max dari kedua variabel antara X dan Y, yaitu antara 6984 dengan 1000 pasti yang paling tinggi X, atau variabel X-nya itu 6984. Maka nilai terbesarnya yaitu 6984 yang sudah kita simpan di Z. Jadi nilai terbesar dari X yaitu 6984 dan Y itu 1000, maka akan menampilkan nilai dari Z yaitu variabel Z didapat nilainya dari eh, mencari nilai maksimum dari X dan Y. Seperti itu. Lalu metode min ini kebalikannya dari max. Jadi kalau tadi max itu nilai terbesar, min itu nilai terkecil. Nilai Z jadinya bukan 6984 karena kita menggunakan metode min, maka Z itu berisi 1000 sehingga saat kita nilai terkecil dari X dan Y 6984 dan 1000, maka kita akan menampilkan 1000 karena 1000 itu nilainya disimpan oleh Z yang berdasarkan dari metode mat min. Seperti itu. Selanjutnya metode round yaitu mengembalikan
nilai angka pembulatan, misalkan 10,5 menjadi 11 atau 10,6 seperti itu. Nah, nih 1654,9874. Jadi ya 1655 naik 1. Minus 9765,134. Nah, kita memanfaatkan eh, library atau metode round, math round, maka akan menjadi 9765 minus 9765. SQRT atau akar. Nah, ini kita cukup menggunakan rumus SQRT, ini kita bisa mendapatkan nilai akar suatu nilai. Jadi kita kan kalau misalkan akar kadang pakai rumus dulu. Kalau misalkan kita menggunakan metode ini cukup memanggil metode SQRT. Ini kita bisa mengetahui nilai dari akar. Sebagai contoh. Nah, kita ingin mengetahui nilai dari nilai akar dari 9. Nah, 9 kita akarin maka hasilnya itu 3. Juga untuk yang Y yang berisi 25 itu saat kita akar hasilnya itu 5. Itu. Jadi sangat amat mempermudah kita sebagai programmer atau pemrograman untuk menghitung perhitungan matematika dengan dengan menggunakan uh, library math seperti itu. Nah, ini ada CBRT, yaitu mengembalikan nilai akar pangkat 3. Kalau nilai akar pangkat 3 bisa menggunakan CBRT seperti ini. 125 itu kan dari 5. 5 kali 5 kali 5. Dari 2, yaitu maka hasilnya itu 5. Lalu untuk Y, kita kan buat 10. Nah, 10 di akar 3 itu akan menghasilkan 2,15. Sekian, sekian, sekian. Lalu untuk CBRT, untuk misalnya kita buat minus 27 itu berapa sih? Itu berarti minus 3. Kurang lebih seperti itu dengan memanfaatkan metode math CBRT. Lanjutnya yaitu metode log, yaitu logaritmik atau logaritma. Nah, itu kita kadang kan kita bingung masih hitung log. Nah, kita bisa menggunakan metode log atau library dari metode log metode log untuk mengetahui hasil logaritma dengan cukup memanggil log. Contoh 6984 itu berapa sih log berapa? Nah, itu bisa kita ikut cukup memanggil metode log akan memanggil 6984,1. Hasilnya bisa ditemukan 11,01. Nah, matematika juga bisa menghitung untuk trigonometri seperti sin, cos, tangen. Sebagai contoh, ini kita menggunakan sin. Nah, kita dapat mengetahui nilai sin dan sehingga dengan menggunakan library sin, dia akan mengembalikan nilai sin itu. Misalkan sin 45, yaitu hasilnya yaitu 0,707. Lalu untuk sin min 180, itu min 1,224. Itu. Tapi kita harus convert dulu 45 ini ke 2 radians seperti ini. Karena kan eh, derajat gitu kan. Jadi derajatnya itu derajat 45 kita ubah dulu menjadi menggunakan metode radians yaitu menjadi 0,78. Nah, dari 0,78 itu kita hitung sinnya. Sin 0,78 yaitu 0,707 ini. Sama dengan tersebut yang Y itu dari minus 180 kita ubah dulu menggunakan 2 radians menjadi minus 3,14. Maka kita hitung sinnya, sin min 3,14 yaitu min 1,224. Seperti itu. Jadi eh, dengan menggunakan tadi itu untuk yang tadi string buffer dan math memanfaatkan library Java.lang itu sangatlah berguna untuk kita untuk menghitung nilai maupun nilai maupun manipulasi string. Jadi tidak ada salahnya kita menggunakan hal tersebut. Tapi kalau untuk belajar awal lebih baik mempelajari logikanya terdahulu seperti itu. Oke, saya izin stop sharing.
Stop share screen. Selanjutnya kita mencoba untuk menggunakan Eclipse untuk pemrograman. Saya izin minum bentar. Oke, tadi kita belajar yang pertama. Tadi apa sih yang pertama? Hmm, metode. Kita belajar metode ini. Jadi mungkin kita buat kelas baru aja. Misalkan belajar metode ini. Nah, tadi ada beberapa contoh kita coba. Salah satunya kalau metode itu kan pada dasarnya seperti fungsi pada program yang lain. Itu kita membantu dalam meringkas sebuah kode. Jadi cukup satu pemanggilan kita bisa cukup satu metode kita bisa manggil metode itu berulang-ulang. Nah, sebagai contoh kita yang eh, umumnya dulu atau cara menggunakan metode. Nah, nah, misalkan kita hasil dari metode, terus kita buat public static void main string. Kita buat misalkan memanggilnya my method. Nah, kita jalankan hasil dari metode. Nah, jadi kan yang utamanya ini nih, main. Kita manggil my method, otomatis metode yang sudah kita buat akan terpanggil di sini. Seperti itu. Lalu ini kan kita cuma menam, cuma tadi kalau kita belajar, sorry, agak ribet. Kalau misalkan void itu kita akan tidak mengembalikan nilai. Bagaimana sih kalau misalkan kita mengembalikan nilai? Nah, kita tidak menggunakan void. Nah, kita komen dulu ini. Oh, kalau misalkan kita ini kan tidak mengembalikan nilai, jadi otomatis print langsung di dalam metode tersebut. Nah, kalau mengembalikan nilai bagaimana? Nah, kita menggunakan contoh tadi yang menggunakan mencari nilai ganjil genap, atau kita bisa buat bisa integer x sama dengan 5 atau integer y sama dengan 6. Nah, kita misalkan ini membuat rumus persegi luas persegi panjang.
Itu dengan cara rumus luas persegi panjang. Nah, nanti kita buat di sini x, y. Tapi kan kita belum buat metodenya atau belum buat apa namanya saya jadi lupa, belum buat ini belum buat metodenya, benar, belum buat metodenya. Maka kita buat public static integer rumus luas persegi panjang integer misalkan luas integer panjang integer lebar. Di sini kita return rumusnya itu kan panjang kali lebar. Dah. Terus misalkan ini di dalam public static void. Luas persegi panjang luas persegi panjang yaitu belajarkan apa bisa. Oh, so puluh seperti ini. Ya, kita buat X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 8. Lalu kita buat, karena kita tadi kenapa error? Karena kita belum deklarasikan luas persegi panjang. Kenapa bisa gini? Ya, kita buat luas persegi panjang. Ini. Kurang lebih sama, bisa langsung di dalam ininya tadi. Ini sama aja, lalu kita jalankan. Nah, caranya gimana? Pertama kita kan udah deklarasikan 5 dan 8. Lalu 5 yang X ini masuk ke sini. Jadi X-nya kita lempar 5, Y-nya 8. Nah, di sini otomatis panjangnya menjadi panjangnya 5, lebarnya 8. Lalu kita kembalikan 5 kali 8, 40. Nah, 5 kali 8, 40 itu disimpan di mana? Nah, di sini. Jadi di sini menjadi 40. Nah, jadi luas persegi panjang 40. Nah, kita tampilkan. Sisa luas persegi panjang yaitu ini. Seperti itu. Ini adalah contoh untuk yang metode.
Lalu kurang lebih sama untuk yang overloading. Overloading ya apabila metodenya lebih dari satu. Tapi bisa dicek dengan perbedaan berdasarkan parameter yang berbeda. Parameter di sini kan tadi ada integer, ada double, itu satuannya juga berpengaruh. Tipe data. Lanjut, akan pelajari yang kita buat baru lagi yang ke-13 tadi. Setelah belajar metode, kita belajar yang tadi yang kedua tentang eksepsi atau exception. Belajar. Nah, karena kan ada error-error. Kita tadi ada 3 error, itu compilation error, ada runtime error, dan logic error. Nah, di sini kita untuk contoh kode codingannya, kita akan langsung ke cara penanganan masalahnya. Yang biasa kita gunakan, atau kita akan mencoba di try catch yang penanganan masalah yang pada umumnya. Kita buat public static void string. Kita masukkan dengan saat integer. Yang kita punya itu elemen 0, 1, 2. Elemen 8 pasti tidak ada kan. Oleh karena itu, kita buat catch exception. Atau misalkan lebih apa angka yang dicari melebihi batas. Numbers. Yang cari angka ini kan tidak ada otomatis langsung ke catch ini. Angka yang dicari melebihi batas. Lalu gimana kalau misalkan kita menggunakan tadi penanganan try catch finally. Kita tambah aja finally. Ini. Yang dimana finally itu tetap bakal dijalankan meskipun error. Karena apapun terjadi tetap bakal ditampilkan. Terima kasih. Sampai jalankan. Yang dicari lebih batas 1, 2, 3. Coba kalau misalkan kita 1, apakah catch tetap dijalankan atau tidak? Nah, akan menampilkan 2. Nah, 0, 1, 2. 1, 2. 0, 1, 2. Nah, yang tampil itu angka 2. Seperti itu. Dan bisa kita buat string. My words. Information.
coding. Misalkan kita buat apa yang akan keluar? Satu yaitu Jeff, berarti 0, 1, 2. Gimana kalau bisa kita buat 3? 3. Angka yang dicari minggu atas. Dan finally akan tetap berjalan meskipun tidak sesuai dengan atau masuk ke air catch atau di try. Apapun yang terjadi, finally tetap akan ditampilkan. Seperti itu. Izin minum sebentar. Oke, lanjut. Tadi penanganan masalah ada try catch, terus tadi ada kita bisa menggunakan throw. Nah, kita coba yang throw dan dalam blok try catch itu bagaimana? Nah, ini misalkan kita komen dulu. Tadi sebagai contoh, kita membuat cek umur. 15 tadi ya. Terus kita buat metodenya dulu. Static void cek umur. If umur kurang dari 18, maka kita buat throw new arithmetic exception. Else. System. Kita cukup umur gitu aja. Dalam thread catch tadi. Catch. About system. Lalu yang kita jalankan Javelin arithmetic. Nah, dia bakal ngasih tahu mengeluarkan ini tadi Javelin Anda belum cukup umur. Seperti itu. Ini aritmatik akan melemparkan ke sini, yaitu Anda belum cukup umur, tapi tetap ada terangan Javelin aritmatiknya ini. Exception, gitu. Oke, eksepsi udah. Dan untuk penanganannya menggunakan try catch, terus bisa menggunakan throw.
Terus tadi ada untuk finally apapun terjadi tetap bakal dijalankan seperti itu. Lanjut, kita membuat lagi yang 14, itu tentang manipulasi string. Jadi kita akan coba pen, bukan pen, menambah dulu Java class-nya. Itu tentang belajar string. Ya, string. Kita samain aja. Static. Kita buat aja coba string. Saya suka belajar agar dot akan tahu panjang akarnya, panjang karakter dan jumlah karakter. Dan 17. Saya suka belajar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Itu tadi concat juga itu untuk menggabungkan. Nah, bisa coba diterapin sendiri. Terus ada chart yaitu mengambil atau mencari huruf atau karakter yang ada pada suatu kalimat. Lalu ada juga tadi metode string value of atau mengubah. Nah, ini kita coba yang value of, mengubah tipe data. Nah, misalkan kita buat eh boleh yang bisa tuh terus misalkan integer eh i sama dengan 8. Nah, kita ubah misalkan string p1 s1 dengan p1 string dot value of p1 terus string s2 sama dengan string dot value of 8. Kita tampilkan s1 bisa jalankan. Terus ini yang awalnya dia boolean tipe datanya sekarang sudah menjadi string. Coba kalau misalkan ini kita ubah jadi float kedua ini, apa nggak bisa? Sepertinya yang boolean itu agak susah. Nah, sudah terlihat di sini terdapat error karena dia bukanlah angka karena tidak sesuai. Nah, bisa kalau dia boolean.
Kecuali kalau misalkan B1 kita buat double kalau string juga bisa. Nah, ini akan berubah menjadi apa? Tidak bisa error. Akan error juga. Jadi tadi kalau bisa transfer. Satu ya. Buat celur. Kita buat string. Seperti itu. Nanti bisa dipelajari lagi untuk masalah manipulasi string. Lanjut kita ke yang terakhir tentang string buffer tadi ya. Coba kita buat juga. Yes. Belajar. Kita pilih. Saya izin minum lagi karena tenggorokan lagi nggak enak juga. Udah. Terus belajar library Java. Nah, kalau kita mau tadi kan ada string buffer dan class math. Nah, itu tuh di awal biasanya kita tetap untuk amannya kita buat import Java terus kasih bintang. Bintang itu apa maksudnya? Berarti kita mengambil semuanya itu. Bisa nggak ya? Coba. Java Deadline. Posisi di atas ya. Oke, kita tes dulu deh. Oh, ya. Bisa. Tidak bisa. Oh, untuk package, karena kita di dalam package, berarti taruh importnya di bawahnya package. Misalkan kita coba beberapa aja, nggak semua. Untuk insert, atau kita insert itu yaitu menyisipkan. Maka tadi string buffer satu, lalu Indonesia.
kita ingin menambah di misalkan di sini tambahnya, lalu kita bisa buat buff 1, terus kita buat output awalnya 1. Setelah kita lakukan open, misalkan buff 1, kita bukan open, insert setelah buff. Insert, kita insert lalu imam coba kata halo aku Indonesia. Yang pertama ini kita menampilkan saat belum ditambahkan atau kita sisipkan insert, lalu kita insert bisa seperti ini, lalu aku Indonesia. Lalu nanti yang lain juga bisa dicoba, replace itu mengganti, plus delete hapus, reverse itu mengubah nilainya substring. Ini sepertinya sering digunakan. Kita buat sisa, misalkan graf 1, kita substring 6. Hasilnya coba kita cek. Go Indonesia. Karena kenapa ada Go Indonesia? Karena bab 1 sekarang itu sudah isinya halo aku Indonesia, otomatis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti startnya dari ini, Go Indonesia, seperti itu. Lalu kita coba untuk yang classmate. Nanti yang lain bisa dicoba sendiri. Classmate-nya kita tadi ada absolut itu mutlak, itu seperti matematika pada umumnya. Max min, round itu membulatkan angka. Lalu ada SQRT atau kuadrat. Bisa juga misalkan kita buat jadi ini yang string buffer. Misalkan kita ingin membuat deklarasi double dalam 4. Buat misalkan ya 8 seperti itu. Ini contoh untuk menghitung akar. Ini ada CBRT untuk menghitung akar 3, log juga ada, double log, sin, dan semacamnya. Nanti bisa dicoba. Oke, itu untuk pembelajaran hari ini. Sharing. Oke. Untuk Mas Muhammad Faris Ilmi, ada yang mau ditanyakan? Cukup, oke. Oke, untuk pembelajaran hari ini atau pembelajaran pada tutor algoritma pemrograman ini merupakan web terakhir. Saya mengingatkan kembali untuk mengerjakan tugas 1, 2, 3, 4
dapat diketahui udah ada perpanjangan waktu sehingga terakhir itu tanggal 15. Oh ini kok tugas ini saya cek dulu bentar. Tugas aktivitas belajar 15. Oh, tugas 1, 2, 3. Maaf. Tugas 1, 2, 3 itu diperpanjang sampai tanggal 15. Lalu jangan lupa walau diskusi sepertinya sudah ditutup semua. Terakhir itu ya hanya satu orang yang mengisi diskusi. Nanti di tugasnya diperbaiki lagi. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki tugas. Jadi maksimal mungkin untuk hasilnya agar dapat bisa membantu nilai teman-teman rekan-rekan untuk mata kuliah atau algoritma pemrograman ini agar tidak mengulang di semester selanjutnya. Lalu eh, apabila ingin memperdalam ilmu bisa dilihat ya ada beberapa referensi yang sempat saya kirim. Terus bisa sekarang untuk mencari ilmu atau itu sekarang akses sudah banyak, jadi dimaksimalkan maksimal mungkin untuk mencari pengetahuan tersebut. Terus eh, eh, apa ya, ketika selama belajar ini saya ada kata atau penjelasan saya sangatlah kurang, mohon maaf. Saya masih awal juga, baru pertama kali untuk mengajar hal ini. Nanti juga, oh ya jangan lupa untuk mengisi angket untuk tutor ini, tuton yaitu untuk saya diisi sejujur-jujurnya aja nggak apa. Untuk angket evaluasi tuton, untuk evaluasi saya ke depannya. Lalu eh, kurang lebih seperti itu. Eh, untuk kelas ini mungkin saya cukupkan dan nanti video akan saya upload di YouTube dan di e-learning. Eh, Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja atau tutur kata saya yang eh, baik apa buruk baik buruknya, dan apabila ada yang salah kata saya juga sekali lagi mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bisa diterima oleh teman-teman dan semoga teman-teman dan rekan-rekan sukses selalu. Mungkin itu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.